Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tika Maulina Nuraini, NIM 19505100036. Di sini saya sebagai pemateri ketiga. Langsung saja ke materi selanjutnya. E-commerce. Pengertian e-commerce adalah proses transaksi jual beli yang dilakukan melalui internet. E-commerce itu sendiri ada 4. Yang pertama adalah business to business atau B2B. Karakteristik dari B2B itu sendiri adalah yang pertama, trading partner yang sudah saling mengetahui dan antara mereka sudah terjalin hubungan yang berlangsung cukup lama. Informasi yang dimiliki hanya ditukar dengan partner tersebut. Yang kedua, pertukaran data dilakukan secara berulang-ulang dan berskala dengan format data yang telah disepakati bersama. Yang ketiga, salah satu pelaku tidak harus menunggu rekan lainnya untuk mengirimkan data. Nah, yang terakhir, model yang umum digunakan adalah peer-to-peer, di mana processing intelligence dapat didistribusikan di kedua pelaku bisnis. Nah, yang kedua adalah business to customer atau B2C. Karakteristik B2C itu sendiri adalah yang pertama, terbuka untuk umum, di mana informasi disebarkan secara umum pula dan dapat diakses secara bebas. Yang kedua, servis yang digunakan bersifat umum, sehingga dapat digunakan oleh orang banyak. Sebagai contoh, karena sistem web sudah umum digunakan, maka servis diberikan dengan berbasis web. Yang ketiga, servis yang digunakan berdasarkan permintaan produsen harus siap memberikan respon sesuai dengan permintaan konsumen. Nah, yang terakhir, sering dilakukan sistem pendekatan client server. Yang ketiga adalah consumer to consumer atau C2C. Dalam C2C, seorang konsumen dapat menjual secara langsung barangnya kepada konsumen lainnya, atau bisa disebut juga orang yang menjual produk dan jasa ke satu sama lain. Nah, yang terakhir, customer to business atau B2C. Customer to business adalah model bisnis di mana konsumen atau individu menciptakan nilai dan perusahaan mengkonsumsi nilai ini. Sebagai contoh, ketika konsumen menulis review atau ketika konsumen memberikan ide yang berguna untuk pengembangan produk baru, maka individu ini adalah yang menciptakan nilai bagi perusahaan jika perusahaan tersebut mengadopsi inputnya. Yang kedua adalah tantangan yang dihadapi e-commerce. Yang pertama, kebanyakan pembelanja belum menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada e-commerce. Yang kedua, mereka terkadang kesulitan mencari atau menemukan apa yang mereka cari. Yang ketiga, selanjutnya, belum ada cara yang mudah dan sederhana untuk membayar. Nah, yang terakhir, umumnya pembeli masih belum yakin bahwa akan menguntungkan dengan menyambung ke internet, mencari situs shopping, menunggu download gambar, mencoba mengerti bagaimana cara memesan sesuatu, dan kemudian harus takut apakah nomor kartu kredit mereka diambil oleh hacker. Selanjutnya, dampak positif dan negatif dari e-commerce. Dampak positif e-commerce yang pertama, revenue stream atau aliran pendapatan baru yang mungkin lebih menjanjikan yang tidak bisa ditemui di sistem transaksi tradisional. Yang kedua, dapat meningkatkan market exports atau pangsa pasar. Yang ketiga, menurunkan biaya operasional atau operating cost. Yang keempat, melebarkan jangkauan atau global reach. Yang kelima, meningkatkan customer loyalty. Yang keenam, meningkatkan supplier management. Yang ketujuh, memperpendek waktu produksi. Nah, yang terakhir, meningkatkan value chain atau mata rantai pendapatan. Dampak negatif e-commerce. Yang pertama, kehilangan segi finansial secara langsung karena kecurangan. Seorang penipu mentransfer uang dari rekening satu ke rekening lainnya
atau dia telah mengganti semua data finansial yang ada. Yang kedua, pencurian informasi rahasia yang berharga. Gangguan yang timbul bisa menyingkap semua informasi rahasia tersebut kepada pihak-pihak yang tidak berhak dan dapat mengakibatkan kerugian yang besar bagi si korban. Yang ketiga, kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Kesalahan ini bersifat kesalahan non-teknis seperti aliran listrik padam tiba-tiba. Yang nomor 4, penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak. Misalkan, seorang hacker yang berhasil membobol sebuah sistem perbankan. Yang kelima, kehilangan kepercayaan dari para konsumen. Ini karena berbagai macam faktor seperti usaha yang dilakukan dengan sengaja oleh pihak lain yang berusaha menjatuhkan reputasi perusahaan tersebut. Nah, yang terakhir, kerugian yang tidak terduga disebabkan oleh gangguan yang dilakukan dengan sengaja, ketidakjujuran praktek bisnis yang tidak lancar, kesalahan faktor manusia atau kesalahan sistem. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapan ataupun materi yang kurang lengkap atau ada beberapa materi yang salah. Saya ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.